dikilil ulah hamdan yuwafi birrahul mutakamila summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tumbahin wila kakwalilahi madarukul lisadatin wa tiba'u ahwa rasul syariha badila ya man yatadek bukan mana dia inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamusira wa syari'atun kasabinatin wa tariqatun kalbahrikum haqiqatun durun wa syari'atun agun bibiril khaiki wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala wa tariqatun agun bi ahwa tafal wara wa azimatin kariyadatin mutabakira. Mudah nanti. Baik, sama-sama mari kita ikuti kajian Wilayatul Aqdiyah pada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi al-kiram khususan dalam al-lifakan kitab rahimahullahu ta'ala rahmatullah wa bihi ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman haqqna alaina khususan ila hadrati ruhi ma yahmid rasul wa la hadrati ruhi wa ila jami masyayikhina khususan ila man fataha hadha ad-dar wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabnya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu utawi iki iku i'rab. Al-i'rabu utawi iki iku i'rab. Wa tariqatun lafat wa tariqatun. Utawi al-wawu huruf wawu yang nempel pada lafaz tariqatun wa tariqatun iku atifatu. Al wawu utawi huruf wawu iku atifatun iku wawu atof.
Utawi lafadz thariqatun mubtadaun iku dadi mubtada. Wawunya wawu atof, kemudian lafadz thariqahnya menjadi mubtada. Ini wa tariqatun akhdum bi ahwata kal wara wa azimatin kariyadatin mutabattila. Wa akhdun utawi lafat akhdun iku khabaru iku khabari mubtada. Wa tariqatun utawi dalan akhdun iku perkara kang apa kemarin iku barang kang teguh biahwato kalwaroi kelawan ngati-ngati kalwaroi kaya dirai wa tariqatun lan lafat wa tariqatun utawi alwawu iku alwawul atf iku atifatun iku wawu atf utawi lafat tariqatun iku mubtadaun tarkibe dadi mubtada. Iya. Tariqatun utawi lafadz tariqatun iku mubtadaun tarkibe dadi mubtada. Wa akhdun utawi lafadz akhdun iku khabaru dadi khabari mubtada. Kemudian lafadz bi ahwato utawi alba yang nempel pada lafadz ahwato bi ahwato iku jarotun iku harfu jar wa ahwatolan utawi lafadz ahwato iku majrurun jadi jar majrur wa ahwatolan utawi lafadz ahwato iku majrurun iku den jarake bil ba'i kelawan huruf ba wa alamatu jarilan utawi tandane jere wa alamatu jarrihi lan utawi tanda jeri tanda daripada tarkib jar majrur tadi itu iku al fathatu fathah. Maklumnya kalau disertai dengan huruf jar itu kan tandanya kasrah tapi ini fathah. Wa alamatu jarri lan utawi alamati jar atau tandani huruf jar iku al fathatu fathah. Karena apa dibaca fathah? Tidak. Kenapa dibaca bi ahwato? Kenapa tidak dibaca bi ahwati? Niyabatan krono dadi ganti anil kasroti saking kasroh. Li'annahu krono stune lafat ahwato iku ismun isim la yunsorifu kang ora kena den tanwin atau yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Wal mani ulan tawi kang nyegah. Alhamdulillah. Wal manulan utawi kang nyegah lagu maring lafat ahwato minas sorfi saking ilmu sorof al wasfiyatu yaiku isim sifat wa waznul fi'li lan wazan fi'il. Ahwato af'ala dalam tarkib dalam susunan ilmu sorof, dalam ilmu sorof itu disebut dengan isim sifat atau mengikuti wazan fi'il. Contohnya kal waroi kaya dene lafaz al waroi ai wadzalika kal waroi. Jadi jumlah daripada fi'il fa'il tadi itu seperti jumlah lafaz kal waroi. Kal waroi iku kaya dene lafaz al waroi ai dzalika kal waroi. Jadi wal mani'u lahu minas sorfi al wasfiyatu al wasfiyati al wasfiyatu yaiku isim sifat wa waznul fi'il lan wazan fi'il wa dzalika kal waroi begitu. Wadzalika kal waroi. Jadi kal waroi ai wadzalika kal waroi. Utawi lafat al waroi iku khobarun khobar li mubtada'in
kedue mubtada mahdhufin kang den buang. Wa tariqatun akhdum bi ahwato kal waro. Jadi kal waro itu menjadi tarkibnya menjadi mubtada yang daripada khobar yang mahdhuf atau dibuang. Ai wa dzalika kal waroi. Maksudnya kelakuan yang kayak begitu itu disebut seperti kelakuannya orang-orang yang memiliki sifat wirai. Ai tegese wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono mau, ya, susunan kalimat ini atau penjelasan daripada i'rab kalimat tadi itu iku kainun tetep kal waroi kaya dene lafaz al waroi. Wa azimatin lan lafaz wa azimatin al wawu utawi huruf wawu atifatun iku wawu atof. Wa azimatin lan utawi lafaz azimatin kalau ada atof berarti ada maktuf, iku maktufun tarkibe dadi maktuf atau lafaz kang den atofake kelawan huruf wawu ala ahwato ing atase lafaz ahwato. Wa azimatin lan utawi lafaz azimatin al wawu utawi huruf wawu iku atifatun wawu atof. Wa azimatin lan utawi lafaz azimatin iku maktufun den atofake ala ahwato saking ing atase lafaz ahwato. Wal maktuf lan utawi lafaz kang den atofake al majruri ing atase cer iku majrurun iku sifate juga cer. Wal ma'tuf lan lafaz kang den atofake alal majrur ing atase cer iku majrurun ya berarti sama-sama cer. Ya, wa azimatin ya. Jadi lafaz azimah itu adalah didahului dengan huruf wawu yang disebut dengan wawu atof, dan lafaz azimah itu diatofkan kepada lafaz ahwato. Jadi bi ahwato kan tadi tarkibnya menjadi susunannya menjadi jar majrur, ya. Cuman alamat jarnya di sini dengan menggunakan fathah. Maka lafaz yang maktuf atau lafaz yang diatofkan kepada lafaz ahwato itu susunannya juga mengikuti lafaz sebelumnya. Karyadotin, ay wa dzalika karyadotin, wa tariqatun akhdun bi ahwato kal waroi. Nah, begitu. Wa azimatin karya dotin. Ai wa dzalika karya dotin. Begitu. Karya dotin tawi lafaz karya dotin ai wa dzalika karya dotin iku khobarun dadi khobar li mubtada'in maring mubtada' mahdhufin kang den buang. Jadi kal waroi koyo iku koyo wirai wa azimatin lan utawi azimat atau netepi hukum asal iku karyadotin gambari koyo riyadoh. Makanya riyadotin itu tarkibnya menjadi khobar li mubtada' mahdhuf. Wa mutabattila lan lafaz mutabattila iku halun tarkib dadi hal min muqaddarin saking lafaz kang den kira-kiraake. Perkiraannya mutabattila itu tarkibnya menjadi hal. Wa ya utawi muqaddar, wa ya utawi muqaddar iku fa'ilu riyadatin iku fa'ile lafaz riyadatin. Wa ya utawi muqaddar utawi lafaz kang den kira-kiraake iku fa'ilu riyadatin iku fa'ile lafaz riyadatin. Karyadatihi ai karyadatihi tegese kaya lafaz karyadatihi, maknane kaya oleh nirakati sapa wong atau nglatih sapa wong atau riyadhah sapa wong hala kaunihi ing dalem tingkah anane wong mutabattila hala kaunihi ing dalem tingkah anane wong mutabattila. Hala kaunihi ing dalem tingkah anane wong mutabattila hale megot atau memutus kesenangan duniawi. Jadi Sayyidah Fatimah al-batul. Jadi berarti zuhud. Ya, mutabattil itu sifat daripada orang yang menekuni atau menempuh jalur zuhud.
Nah, lafadz mutabattila ai mungkotian, maknanya lafadz mutabattila ai tegese mungkotian, tegese kapegot atau terputus. Kesenangan duniawinya tadi itu diputus. Ya, diriyadoi, dilatih dirinya untuk tidak apa istilahnya? Tidak tergerak hati dan pikirannya dalam perkara-perkara duniawi. Ai mungkotian tegese kepegot got ya, terputus tus. Ya. Tidak ada ilallahi ta'ala kejaba namung maring Allah ta'ala. Artinya berarti memutus kesenangan duniawi dan dirinya itu hanya fokus ilallahi ta'ala. Gitu ya. Jadi hala kaunihi mutabattila ay munqati'an ilallahi ta'ala. Kok bisa dimaknai seperti itu? Tarkibi sudah seperti itu. Maka cara memaknainya berarti yang disebut dengan mutabattila itu adalah tingkah dari seseorang yang memutus keinginan hawa nafsu duniawi. Karena mafhum daripada memutus hawa nafsu atau keinginan duniawi, maka orientasi seseorang dalam kehidupannya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ay munqati'an ilallahi ta'ala. Nah orang ngaji tak ngerti. Coba kalau di mana ay munqati'an ilallahi ta'ala. Ya, terputus maring Allah ta'ala. Terus maksudnya bi? Kan gitu. Dan minallah ilallah. Ay munqati'an ilallahi ta'ala. Maksudnya di sini yang disebut dengan mutabattil atau mungkotek tadi itu bitar kima yashghiluhu anhu. Bitar kima kelawan ninggal opo wae. Dengan cara meninggalkan apapun yashghiluhu kang nungkulaki opo ma hu ing man anhu saking Gusti Allah. Jadi maksud mutabattila atau mungkotek atau yang disebut dengan orang zuhud itu adalah tarkuma yushghiluhu anhu, meninggalkan setiap perkara yang membuat seseorang tadi itu sibuk daripada sibuk kepada Allah. Nah itu yang disebut dengan mutabattila. Jadi Sayyidah yang al-batul itu siapa? Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Khadijah? Sayyidah Fatimah. Nah gitu ya. Jadi mutabadd hala kaunihi mutabattilan ay munqati'an ilallahi ta'ala, memutus gemerlap duniawi, memutus segala keinginan hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada perkara duniawi, terputus sehingga kondisi seseorang tersebut hala kaunihi ilallah. Jadi keberadaan seseorang itu hanya tertuju semata-mata kepada Allah. Nah, dijelaskan di sini dengan cara apa? Bitar kima yushghiluhu anhu, dengan cara meninggal segala sesuatu atau setiap perkara yang menyibukkan orang tersebut terhadap suatu perkara daripada menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan mutabattil. Ya, al-batul. Ya, ya. Di Demang kalau punya anak perempuan nanti dikasih nama langsung Fatimah al-Batul. Panggilnya Atul. Nah, itu nama kan doa ya. Kasih nama yang baik, doa kok terlalu berat. Sopo emang jeneng Muhammad gak berat, lebih berat dong daripada nama Sayyidah Fatimah ya. Itu. Nah, adik saya itu pernah curhat ke saya, adik saya yang di Jakarta. Karena anaknya yang kedua itu, putra yang kedua itu beberapa kali sering banget sakit, sering apa, kena aja lah pokoknya itu. Ya, kemarin ada kejadian yang membuat hampir putus asa itu orang tuanya itu. Jadi saya sama istrinya itu hampir putus asa karena ada sisa hidup itu. Anak baru usia setahun masuk di kolam ikan. Ya, masuk di kolam ikan terus kepleset, ya sudah. Bukan biru lagi, hijau. Ya, dibawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah akhirnya tertolong. Nah, dia udah pasrah. Ya, tertolong, kemudian pas sudah pulih gitu dibawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta, tangannya kejepit pintu mobil. Nah, habis itu curhat sama saya. Kata keluarga di Jawa Tengah, kabupaten jeneng. Terlalu berat namanya.
Jawabanku sederhana, emang nama Muhammad enteng katanya. Ya kan. Sakit-sakitan anak kecil namanya apa? Abdul Qadir Jailani, karena tafaul atau tabarukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih berat mana Syekh Abdul Qadir Jailani sama Muhammad? Ya, malah dulu kalau di Jogja kita itu nama semuanya sendiri, Yesus, Kristus, Jibril, gitu, Musa, gitu. Iya, itu semacam-macam. Ya, jadi berarti kalau masih seperti itu, ini yang ingin saya katakan, yang kalau masih seperti itu berarti level tajallinya, level hakikatnya belum ada ya, belum sampai pada level makom itu. Kan kita ini sering melihat tajalli Allah ya, sering tidak kita sadari. Siapa bilang dalam kehidupan kita Allah itu tidak hadir di sekeliling kita? Allah itu hadir, tapi tentu jangan diasumsikan atau jangan difikirkan bagaimana cara Allah itu hadir di tengah-tengah kita sebagai seorang. Jadi bila kaifiatin wala jihad. Jadi nggak usah diangen-angen ya. Tetapi sifat tajalli itu pasti. Nah, hanya saja problemnya kita itu adalah hijab hati kita itu terlalu tebal. Jadi orang iso. Nah, makanya kudu ngaji Kifayatul Atqiya biar kita setiap saat itu bisa melihat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tajalli. Misal contoh yang paling gampang itu apa? Yang menggerakkan kita bisa ngaji di sini itu apa? Apa? Yang menggerakkan kita ngaji di sini ini apa? Kira-kira? Ya, keinginan itu dari mana sumbernya? Karena ada suatu kebaikan-kebaikan. Kok bisa kita menganggap bahwa ngaji itu ada unsur kebaikannya? Berarti cekak cukupi omongan singkatnya bahwa hati kita itu butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tajalli. Tajalli itu Allah menampakkan dirinya, tapi bukan zatnya, tetapi menampakkan sifat-sifatnya. Nah, itu namanya tajalli. Nah, itulah ya. Jadi angel ya makom hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nadim, enggak usah suwi-suwi. Angel soalnya. Contoh yang paling sederhana itu gitu mah. Contoh yang paling sulit misal begini, yang agak sulit, yang agak ribet contohnya yang agak ribet ya. Kalau Allah menampakkan tajallinya, menampakkan sifat-sifat kekuasaannya mudah sekali. Kita saja yang terlalu tebal hijabnya sehingga kita tidak pernah melihat bahwa hakikatnya semua kehidupan kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang agak rumit lagi misal begini, Ki Demang. Kemudian dilalah kok jatuh cinta kepada bunga. Bunga ini santri, kaya, anaknya kiai. Oh, jangan anaknya kiai lah, terus cantik, pinter, kaya gitu. Kenaan Ki Demang. Ki Demang ini ganteng juga setengah, kaya juga biasa, keturunan kiai juga enggak, kira-kira. Mudah-mudahan contoh saya keliru. Ganteng tapi bocah itu. Senyumnya manis kok sarukan. Dan dilalah bunga itu dijodohkan sama orang tuanya. Ini contohnya agak ribet ya. Dilalah bunga itu dijodohkan sama orang tuanya. Ketemu Iwan misal. Iwan ini berlinti, naiknya Mercy, ya gajinya 30 juta seminggu. Kali 4 berarti berapa itu? 120 juta gaji komisaris BUMN. BUMN kelas B. Dilalah bunga itu dijodohkan sama Iwan. Perjalanan mahligai rumah tangganya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, fase 5 tahun pertama belum sampai nih ya. Ternyata bunga itu tahu bahwa dulu Ki Demang itu mencintainya, tapi bertepuk sebelah tangan. Kata Ine Cynthia, bertepuk sebelah tangan itu. Milenial kabeh ora ngerti. Sampeyan ngerti? Ngerti. Ini Cynthia? Ini Cynthia. Lah bikin repot itu ya. Ini Cynthia. Album minggu kita, Bang RW ya. Nonton TV-nya di rumah Pak RW itu dulu saya. Nah, lalu bunga tadi itu nyatroni istrinya Ki Demang. Akhirnya Ki Demang menikah dengan siapa? Melati gitu ya, sebut saja. Nah, bunga ini datang ke Melati istrinya Ki Demang.
Kata bunga, ya Allah, Mbak Melati, jenengan itu beruntung sekali. Kok bisa? Ya beruntung sampean dong, bunga kan suamimu Iwan kaya raya, gajinya 60 juta seminggu, naiknya Mercy, pabriknya di mana-mana. Iya, tapi saya tersiksa hidupnya. Sebab dalam seminggu yang lalu bapak itu sudah susah sekali diomongin. Ternyata sudah nikah lagi di sana. Ya, terus kemarin saya minta tolong Pak RW minta tolong ke Intel, itu ternyata ditelisik lagi bulan depan bapak itu mau nikah lagi. Beruntung jenengan Mbak Melati, meskipun Ki Demang itu hanya guru madrasah ngajarnya kitab Kifayatul Atqiya, gajinya sebulan cuma 5.000 misal. Tapi jenengan bisa hidup damai tentram. Nah, berarti di setiap proses dan fenomena kehidupan kita itu ada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya itu di balik setiap peristiwa selalu ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah Ki Demang tidak jadi menikah dengan bunga. Alhamdulillah akhirnya Ki Demang menikah dengan Melati. Jadi sing bapak belur ya bunga. Gitu. Tapi kan tetap akhirnya apa? Akhirnya Melati itu melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya bunga dengan itu contoh rotok ruwet. Ya. Jadi kalau Ki Demang hari ini putus dengan Melati, ya sudah, wong itu jodoh orang lain, kok ngapain kamu jagain? Gitu. Jadi biasa saja, insya Allah dapat melati yang baru dan lebih baik. Kira-kira gitu Ki Demang ya. Itu contoh yang agak ruwet. Berarti Melati melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Berarti alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan gitu. Nah, pasti berarti Allah itu maha bijaksana. Coba kalau Ki Demang bener nikah sama bulan, wah udah digintes sama mertuanya itu kira-kira gitu ya. Jadi menantunya orang kaya, ternyata Ki Demang itu madesu. Wah kan repot. Naudzubillah. Kecuali kalau orang tuanya itu misal seperti Ustadz Saihu gitu, wis ndak apa-apa. Anakmu dipakani Kifayatul Atqiya juga nggak apa-apa misal gitu. Ya, wis yang penting kamu nikah. Nanti rumah tak bikinin sawah yang di sana, hutan di tengah kota yang punya pemerintah mau bapak beli gitu ya. Mobil yang berjajar di showroom nanti buat kamu semua, misal gitu. Itu beda lagi. Oh, itu berarti enak kamu udah dapat anaknya, dapat harta orang tuanya itu ya. Nah, itu berarti menjadi generasi penikmat harta mertua. Ya Allah, ya kok aku kan ora ya pondok kayak dewi. Lah iya, meskipun saya nikah sama putra kiai, tapi kan kita tidak memanfaatkan itu. Geser sendiri, beli tanah sendiri, bangun sendiri, kurikulum ya bikin sendiri. Paling ya marah sedikit itu ya biasa. Itu malah tinggal diklarifikasi itu aja kok. Nah, itu tajalli Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh ya. Ada hikmahnya. Nah, makanya ketika kita tergerak untuk datang ke majelis Sinar Jahat untuk ngaji Kifayatul Atqiya, berarti kita meyakini ada unsur kebaikan-kebaikan di sana. Ya. Kita yakin bahwa ada unsur kebaikan dalam majelis ilmu itu, berarti hati kita futuh. Di situ tajalli Allah Subhanahu wa taala tampak. Hanya saja kita itu tidak pernah sadar. Karena apa? Karena Ki Demang ininya hijabnya terlalu tebal. Akhirnya dipikir Melati terus sampai layu sebelum berkembang. Gitu. Nah, ternyata ada kumbang lain. Nah, kumbang di tamannya. Wis acur itu. Acur wallahu a'lam. Tenang nggih, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadim rahimahullah. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Wa haqiqatun la wusuluhu wa haqiqatun li wusulihi lil maqsidi wa musyahadun wa musyahadah nurat tajalli binjila.
Itu sepintas itu ya dibaca liwusuli, lawusulu ora pantes belas, sepintas. Tapi begitu tadi saya buka tak baca i'rabnya, oh bisa dibaca dua. Lawusuluhu boleh, liwusulihi juga boleh. Wa haqiqatun lan utawi la. Karena wa haqiqatun itu kalau dilihat dari i'rabnya di sini menjadi khobar muqaddam. Berarti aslinya adalah lawusuluhu lil maksidi iku haqiqatun. Begitu ya. Lawusuluhu nyekti utawi tumukone wong. Sesuatu yang bisa membuat orang itu wusul sampai ma'rifat billah atau sampai lil maksidi terhadap segala sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki, iku haqiqatun disebut dengan hakikat. Lawusuluhu nyekti utawi tumukone wong tumeka lil maksidi maring perkara kang den tuju iku haqiqatun iku den arani hakikat. Wa musyahadun ay wa musyahadatun asalnya ya. Wa musyahadun lan ningali nurut tajalli ing padangi sifat Gusti Allah. Nurut tajalli ing padangi sifat tajalli pinjila kelawan kebuka kang sampurna. Nah gitu. Jadi nurut tajalli. Jadi nurut tajalli itu adalah cahaya zat yang membuat hati kita itu terang. Itu sebenarnya. Jadi makna dari nurut tajalli itu adalah cahaya yang bisa membuat hati kita itu terang. Berarti bisa melihat hakikat daripada kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu ada wasilah yang disebut dengan manusia atau hal-hal lain yang mengelilingi kita. Makanya guru-guru kita mengajarkan lam yashkurin nas, lam yashkuril. Jadi ojo lali tetap. Makanya ada kemudian ini dalam teori sosial modern, kemudian ada sebuah teoritisasi yang disebut dengan kehidupan sosial. Nah itu. Ya, ada hukum adat, ada hukum sosial. Ini kan termasuk bagian daripada turunan-turunan terhadap apa-apa yang menjadi hakikat bahwa hidup kita mula-mula itu berasal dari Allah. Kemudian guru kita mengajarkan lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Mal lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Nah, termasuk itu. Ya, bahwa ada wasilah, ada perantara-perantara. Nah, perantara itu juga termasuk tajalli Allah Subhanahu. Allah memberikan pertolongan melalui siapa? Melalui orang baik yang telah Allah kirimkan kepada kita. Matur suwun, alhamdulillah, terima kasih orang-orang baik. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang baik. Wa musyahadun lan ningali nurut tajalli ing cahayane zat kang gawe padangi ati pinjila kelawan kabuka kang sampurna. Yakni negesake atau ngersakake sapa kinatin annal haqiqata ing satemene hakikat ya utawi hakikah iku wusulus saliki lil maksudi. Yang disebut dengan hakikat itu adalah wusulus salik. Tumekani santri atau tumekani murid, tumekani salik, orang yang mengambah jalan ma'rifat billah lil maksudi kelawan perkara kang den tuju. Jadi hakikat itu adalah sampainya Pak RW, sampainya Ki Demang, sampainya kita semua sebagai seorang salik menuju ma'rifat billah. Menuju perkara yang kita tuju. Nah, hidup kita itu kan yang kita tuju Allah, bukan melatih gitu, Mam. Bukan melatih. Apalagi nonis melatih. Tidak. Yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan hakikat. Jadi ada diferensiasi, ada perbedaan ya, antara hakikat dengan syariat tadi itu. Dan makanya di sini wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurut tajalli binjila. Melihat sifat tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala binjila dengan gamblang. Itu makna secara gampangnya kira-kira seperti itu. Jadi tajalli Allah itu adalah Allah menampakkan dirinya. Allah menampakkan ya. Jadi
Kita itu bisa melihat Allah, tapi bukan zatnya. Yang kita lihat adalah sifat. Nah, tadi itu contohnya. Yang menggerakkan kita bisa sampai kepada majelis ilmu seperti ini. Berarti apa? Kita yakin dalam majelis itu ada unsur kebaikan. Siapa yang menyedarkan dalam berarti hati kita itu futuh. Perkara itu dobra-obra Ustaz Saihu, berarti Ustaz Saihu adalah perantara. Makanya sing tukang azan dengan imam itu ganjaran dan fadilahnya lebih gede tukang azan. Karena tukang azan itu mengajak orang untuk menyembah Allah. Imam lah guru mimpin. Ibarat kata panitiane itu tukang azan. Imam lah guru mimpin. Cuman imam itu memang sunnahnya datang belakang. Nah imam datangi di depan itu tidak sepatutnya. Imam mau datang depan kan nggak sepatutnya. Yang datang di depan itu ya muadzin. Nah, gitu. Imam itu ya datangnya belakang gue surban jalan pelan-pelan dari bawah gitu. Itu imam. Loh kan memang begitu. Ya, harusnya memang seperti itu. Nah, yakni annal haqiqatah ya wusulus saliki lil maqsudi. Wa huwa lan utawi hakikat. Wa huwa lan utawi wusulus salik lil maqsud atau hakikat. Iku ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa musyahadatu nurat tajalli. Wa huwa lan utawi wusulus salik iku ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, iku ma'rifat maring Allah subhanahu wa ta'ala, wa musyahadatu nurat tajalli, lan nyekseake atau ningali cahayane zat kang gawe padangi ati. Maksudnya itu ketika kamu sadar bahwa Allah menampakkan sifat kekuasaannya, hatimu itu tergerak terbuka. Nah itu namanya makna daripada tajalli. Makanya makna letterleknya atau makna lughahnya yang disebut dengan tajalli itu adalah Allah menampakkan dirinya atau sifatnya, bukan zatnya. Qala Al-Ghazali, wis ngedawuh sapa Imam Al-Ghazali, at-tajalli, the meaning of tajalli. At-tajalli utawi maknane tajalli, huwa ya utawi at-tajalli iku ma apa wae, apa saja yang kasyifu kang dadi kebuka apa malil qalbi maring ati, bayani min anwaril ghaibi saking pira-pira cahaya kang gaib, wa yuhtamalu lan den emperaki atau mungkin saja yang disebut dengan makna tajalli itu adalah ayyuroda ing yento den karpaki bit tajalli kelawan istilah at-tajalli huna ing dalam ikilah bahasan atau huna ing dalam ikilah nazam iku al-mutajalli, iku al-mutajalli. Apa al-mutajalli? Al-mutajalli adalah zat yang menampakkan sifat kekuasaannya. Berarti Allah menampakkan sifat-sifat kekuasaan. Allah menampakkan sifat kemurahannya. Allah menampakkan sifat kebijaksanaannya. Ya, nah itu kemudian kalau dalam hal yang lain, dalam konteks rezeki misal tiba-tiba min haitsu la yahtasib. Koyo aku kayak begini ini kan termasuk dapat rezeki yang min haitsul ahtasib. Berarti ada tajalli Allah di situ. Yo ndilalah. Ya, mondok selama mondok ndablek enggak karu-karuan, ngaji juga jarang-jarang, bolong-bolong. Tapi ya kira-kira kalau disuruh ketemu sama ustadz itu ya enggak minder lah gitu. Suruh ketemu politisi yo apa meneh biasa wae, ketemu menteri juga biasa saja. Nah, ketemu ustadz model Ustaz Saihu kayak gini ya, biasa wae. Nah, ketemu orang di pinggir jalan ya biasa wae. Mau yang tatuan, mau yang nggak tato, mau yang pakai hijab dan nggak berhijab, mau yang kelihatan pahanya maupun nggak kelihatan pahanya, ya biasa wae. Ya, alhamdulillah. Iya gitu mang, saya kan sekolahnya membayarnya pakai emas, meskipun akselerasi ya. Yaitu yang disebut dengan tajalli, ma yang kasyifu lil qalbi min arwil ghaibi wa yuhtamalu ay yurada bit tajalli guna al mutajalli.
Lah siapa wa huwa lan utawi al mutajalli iku Allah subhanahu wa taala, iku Allah subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mutajalli. Ya. Nah, dalam bahasan ini yang disebut dengan tajalli itu adalah sesuatu yang bisa membuka hati kita, ya, sehingga kita bisa usul atau ma'rifat billah. Hakikatnya semua kehidupan kita itu berasal dari Allah subhanahu wa taala. Nah itu. Ya, yaitu yang disebut dengan al-mutajalli wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lan utawi al-mutajalli atau wa huwa lan utawi keterangan tentang al-mutajalli yang disebut dengan, maksudnya keterangan Imam Al-Ghazali tentang al-mutajalli di sini, tentang tajalli di sini. Iku yuwafiqu nyocoki ma ing perkara qolahu kang wis ngendikan hu ing ma sapa al-Qusyairi Imam al-Qusyairi fil farqi baina syariati ing dalem bedani baina syariati ing dalem antarane syariat wal haqiqati lan hakikat min anna syariata saking sak temene syariat iku amrun perkara biltizami kelawan netepi biltizamil ubudiyati kelawan netepi sifat ngumawula, sifat kehambaan. Ya, yang disebut dengan syariat itu adalah kita sadar bahwa kita itu melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Suruh sholat, ya, suruh puasa, suruh zakat, zakat, suruh haji, haji. Sapa meneh? Wal haqiqatu lan hakikat. Ini pendapat Imam Al-Qusyairi, wal haqiqatu lan utawi hakikat iku musyahadatur rububiyyati, iku nyekseni sifat kepengeranan, ai ru'yatuhu tegese oleh ningali sapa wong iya ing sifat rububiyah biqalbihi kelawan atine wong. Nah, itu namanya hakikat. Berarti hakikat itu adalah menyaksikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat rububiyah, yang mana sifat rububiyah itu terpatri atau tertancap di dalam hati dan sanubari kita. Nah, itu yang disebut dengan tajalli. Maka pendapat Imam Al-Ghazali yang disebut dengan tajalli seperti ini dianggap cocok atau sesuai dengan pendapatnya Imam Qusyairi, bahwa Imam Qusyairi membedakan antara syariat dengan hakikat. Ya, what different? Apa yang menjadi pembeda antara syariat dan hakikat menurut Imam Qusyairi? Nah, menurut Imam Al-Qusyairi, sesungguhnya syariat itu adalah amrun biltizamil ubudiyah. Ya, kesanggupan atau keterbukaan hati kita untuk menunjukkan sifat-sifat kehambaan kita. Berarti kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu kan ubudiyah. Sholat juga bagian daripada ubudiyah. Doa juga bagian daripada ubudiyah. Ya, namanya budak hamba, berarti kita tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan syariat. Karena itu di depan diajarkan atau dikatakan bahwa syariat itu adalah upaya atau cara menuju yang namanya hakikat. Tanpa adanya syariat, maka hakikat tidak akan terpenuhi. Nah, makanya syariat, thariqah dan hakikat itu tidak boleh menisbikan pondasi-pondasi dasar syariat seperti ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu tasawuf. Contoh seperti kemarin saya contohkan bahwa sholat kita bisa diterima, itu berarti karena kita sudah melakukan atau melalui syarat surut daripada sholat, sehingga sholat kita sah. Baru kemudian kita berpikir apakah sholat kita diterima atau tidak, kan begitu. Jadi syariat dulu, ya, syariat dulu, baru kemudian bisa mencapai pada level hakikat. Nek syariat, thariqah dan hakikat sudah terlampaui, ya wis makom sampean berarti wis makom ma'rifat billah. Nek wis ma'rifat billah, gampang sekali kita itu melihat tajalli daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pendapat Imam Al-Qusyairi tentang syariat. Nah, kemudian hakikat, beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan hakikat itu adalah musyahadatur rububiyah. Ya. Menyaksikan sifat-sifat Allah. Jadi menyaksikan sifat-sifat sing bangsa pangeran. Ya tadi itu.
Tajalli di sini. Ai ru'yatuhu iyyaha biqalbihi. Artinya berarti seseorang tadi itu melihat bahwa ada sifat-sifat rububiyah dalam setiap kehidupan kita di dalam hati kita. Kita melihatnya di situ. Sehingga nek Ki Demang hatinya sudah bisa musyahadah seperti itu, maka level Ki Demang sudah berada pada level atau makom tajalli. Nah, paham ya? Itu namanya yang disebut dengan tajalli. Yes, nggak usah suwe-suwe, malah mumet. Gampang kan membedakan? Jadi syariat dan hakikat. Pokoknya nek sampai hakikat, sampai mesti sok tajalli. Nah, jadi gitu. Jadi tajalli itu melihat, menyaksikan sifat-sifat kekuasaan Allah. Apa saja. Nah, apa saja. Al-i'rabu utawi i'rab. Al-i'rabu utawi iki iku i'rab. Wa haqiqatun iku khobarun tarkibe tadi khobar muqaddamun kang dingin. Makanya tadi itu lawusuluhu lil maqsidi haqiqatun. Wa haqiqatun lan utawi lafaz haqiqat iku khobar muqaddamin iku khobar muqaddam. Wa lawusuluhu lan lafaz lawusuluhu. Ya. Alamu utawi huruf lam yang nempel pada lafaz lawusuluhu iku lamul ibtida'i iku lam kang bangsa ibtida'. Jadi lam ibtida' wa wusuluhu lan utawi lafaz wa wusuluhu iku mubtada'un mubtada' iku mubtada'un muakhir iku mubtadi mubtada' muakhir. Ya, mubtada' tapi muakhir. Berarti mubtada' yang ada di belakang. Nah, disebut dengan mubtada' muakhir. Khobar muqaddam berarti khobar yang didahulukan atau berada di depan. Sikus. Yang dibaca apa Europis kok ngaji nahwu lagi. Wa hadzal i'rabu lan utawi iki iku i'rab wa ya utawi al i'rab iku al muta'ayyinu atau al muta'ayyan. Wa ya utawi iki iku i'rab iku al muta'yinu iku i'rab kang wajib ta'yin khusus. Wa ya utawi iki iku i'rab artinya tarkib atau i'rab bahwa khobarnya muqaddam dan mubtada' muakhir itu menjadi i'rab yang muta'yin atau muta'ayyan yang tidak boleh tidak, maka cara mengi'rabnya harus seperti itu. Lawusuluhu lil maqsidi haqiqatun. Nah begitu. Itu i'rab yang mutlak seperti itu. Huwa ya utawi iki iku i'rab iku al muta'yinu iku i'rab kang den ta'yin atau kang wajib, tidak ada pilihan dengan i'rab yang lain indal jumhuri mungguhe ulama-ulama nahwu. Li'annahum karena setuhune jumhur iku yaquluna padha ngucap padha dawuh padha ngendikan sapa al jumhur ngendikan la yukhbaru anin nakirati bil ma'rifati. Ya. La yukhbaru ora kena digawe khobar, tidak bisa dibuat khobar anin nakirati saking mubtada nakirah bil ma'rifati kelawan mana tadi bil ma'rifati kelawan khobar ma'rifat. Jadi menurut jumhur ulama nahwu tidak bisa mubtada nakirah itu tidak bisa berada di depan karena menurut ulama nahwu la yukhbaru tidak bisa dijadikan khobar daripada mubtada nakirah. Ya. Wong mubtadae nakirah wong khobari ma'rifat. Ya, wong khobarnya itu adalah ma'rifat. La yukhbaru anin nakirati ora kena den gawe khobar anin nakirati saking mubtada nakirah bil ma'rifati kelawan khobar ma'rifat. Nah tadi itu di atas ya, jadi hakikat itu disebut dengan khobar muqaddam, kemudian lawusuluhu itu menjadi mubtada muakhir. Maka tidak bisa hakikat dijadikan khobar karena dia adalah jenis daripada isim nakiro. Ya. Mubtada kok nakiro gitu loh maksudnya. Mubtada kok nakiro kan nggak bisa. Tidak bisa. Ini menurut
jumhur ulama nahwu. Ya li annahum krastuhune al jumhur iku yaqulu da padha ngedawuh sapa al jumhur la yukhbaru ora kena den gawe khobar anin nakirati saking mubtada nakira bil ma'rifati kelawan ma'rifat wa in takhassasat lan senajan dadi khusus apa nakira mutlaqon hale mutlak wa in takhassasat lan senajan dadi khusus apa nakira mutlaqon hale mutlak waqtafa lan ngalap cukup sapa Ibnu Hisyamin sapa Imam Ibnu Hisyam fil akhbari ing dalam gawe khobar atau fil ikhbari ing dalam gawe khobar bil ma'rifati kelawan ma'rifat anil mubtada'in nakirati saking mubtada' nakirah. Ya. Menurut Imam Ibnu Hisyam ya, boleh dijadikan khobar ma'rifat daripada mubtada' nakirah tetapi bitakhsisihi kelawan maksudnya iktafa bitakhsisihi gitu. Ya, jadi Imam Ibnu Hisyam tadi itu mengalap cukup artinya membolehkan menjadikan khobar yang berupa isim ma'rifat tadi itu daripada mubtada yang bersifat nakirah tetapi harus ada makna yang dikhususkan bitakhsisihi iktafa bitakhsisihi kelawan ngususake al mubtada nakirah. Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé iktafa Ibnu Hisyam ya, pendapat Ibnu Hisyam yang memperbolehkan menjadikan khobar ma'rifat dari mubtada nakirah tadi itu ya juzu dan menangake apa sing den menangake apa ja'lu haqiqatin apa ndadekake lafaz haqiqah mubtadaan ing mubtada. Maka boleh ketika kita jadikan haqiqat itu sebagai mubtada. Berarti kalau jadi mubtada wa haqiqatun lan utawi haqiqat iku lawusulihi atau iku liwusulihi maring tumekone wong ya lil maksidi maring perkara kang den sejo atau yang dikehendaki. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hisyam boleh menjadikan khobar ma'rifat daripada mubtada nakirah tetapi maknanya harus ditaksis lebih dulu. Nah, gitu. Wala wusuluhu lan lafat la wusuluhu wala wusuluhu lan lafat la wusuluhu saya alam zaidah ada sebelum jadi al-muhaddatsu anha wala wusuluhu lan lafat la wusuluhu itu tarkibnya menjadi khobar ya, lafat la wusuluhu itu tarkibnya menjadi khobar. Ini menurut Ibnu Hisyam wa haqiqatun mubtada la wusulu menjadi khobar. Nah, kalau begitu alam utawi huruf lam ya, utawi huruf lam lafat la wusuluhu iku zaidatun iku lam zaidah. Bukan lam asli tetapi lam tambahan atau zaidah. Wa wusulu lan utawi lafat wa wusulu iku khabarul mubtada iku tarkibe dadi khabarul mubtada. Wa hada lan utawi iki i'rab yang dikemukakan oleh Ibnu Hisyam ya, yang berbeda dengan jumhur ulama nahwu tadi itu iku ansabu, iku luwih pantes atau lebih munasabah min jihatin saking arah anna haqiqatan tegese lafat haqiqah ya utawi lafat haqiqah iku al muhaddatsu iku kang den bahas anha saking mengkene nazam. Ya utawi lafat haqiqah iku al muhaddatsu anha iku kang den bahas gitu aja. Ya, jadi tarkib ini atau i'rab ini dianggap sebagai i'rab yang lebih pantas, yang lebih benar, yang lebih cocok, yang lebih munasabah ya. Menurut Imam Ibnu Hisyam wa wafaqa
lan nyocoki sapa Ibnu Malikin sapa Imam Ibnu Malik, sapa Imam Ibnu Malik. Muallif kitab Nadham Alfiyah. Wa wafaqulan nyocoki atau setuju sependapat sapa Ibnu Malikin, sapa Imam Ibnu Malik sependapat al-jumhur ing pendapate para ulama. Wastasna lan jabaaki atau mengecualikan. Wastasna lan jabaaki atau mengecualikan sapa Imam Malik mengecualikan masaila ing pira-pira masalah ya juzu kang menang fiha ing kang tetep ing dalam masail opo dzalika opo mengkono al akhbar bil ma'rifah anil mubtada'in nakira. Wastasna lan jabaaki atau mengecualikan sapa Imam Malik mengecualikan masaila ing pira-pira masalah ya juzu kang menang opo masail fiha ing dalam masail la fiha di bawah ya juzu kang menang opo fiha kang tetep ing dalam masail dzalika mengkono al akhbar bil ma'rifah anil mubtada nakira. Contohnya seperti apa? Nahwu. Contoh kam laka ya. Nahwu contoh kam laka ini juga boleh menjadi mubtada. Ini narkib ini tadi sampai buka soban ya. Sampai buka soban ya. Orang buka apa namanya? Apa Sarah Alfiyah? Ibnu Aqil buka soban. Iya. Sampai tak tulis. Nahwu contoh kamlaka. Nah, kamlaka lafaz kamlaka ya. Ini boleh menjadi mubtada. Kam utawi piro laka iku kedue sira. Boleh. Ya, tarkibnya begini boleh. Ya, kalau kam laka itu tarkibnya mubtada khobar boleh. Kemudian contoh yang lain wa khairun minka zaitun ini juga boleh. Wa khairun lan utawi wong kang luwih bagus. Minka tinimbang sira ki demang iku zaitun arane zaid. Maka susunan semacam ini mubtada khobarnya mubtada di depan khobar di belakang diperbolehkan ya. Jadi wa khairun minka zaitun ya. Lan utawi wong kang luwih apik tinimbang sira iku zaid. Ini juga boleh sebab zaid jadi khobar meskipun lafaz zaid iku ma'rifat ya. Paham ya? Zaid menjadi khobar meskipun lafaz zaitun itu sebenarnya adalah ma'rifat. Karena apa? Karena ada lafaz minka. Wa khairun minka zaitun. Angel ya, angel. Ya. Haji Sobani ya sak semester punjul. Itu aja nggak lulus. Nah gitu. Jadi boleh contoh seperti itu. Wa khairun minka. Loh kok bisa? Kan ini berbeda dengan pendapatnya jumhur ulama nahwu tadi itu. Boleh ya. Khairun boleh menjadi mubtada karena apa namanya? Zaid boleh menjadi khobar meskipun lafaz zaid itu adalah ma'rifat. Karena apa? Karena ada lafaz minka. Jadi wa khairun lan utawi wong kang luwih apik minka tinimbang sira iku zaitun dadi khobar meskipun zaid itu adalah ma'rifat. Paham ya? Ora paham yo ngaji Alfiyah meneh. Berarti sik lah. Wa hasbukallahu. Nah, sama contoh yang lain lagi. Wa hasbukallahu. Lan utawi kang nyukupi sira iku Allahu Gusti Allah. Nah, padha. Wa hasbukallahu lan utawi kang nyukupi sira iku Allahu Gusti Allah. Nah, wa aiduhu summun wa ghairuhu. Ada alifnya ya. Nah, orang buka soban kebablasan. Ya, alifnya coret. Wa aiduhu lan iku dadi kekuatane wong summun utawi racun. Nah, gitu tarkibnya ya. Jadi kalau dalam kitab Syarhul Syawahid ya, Asy-Syi'riyah fi qaulihi, nah itu kira-kira wa aiduhu summun
lan utawi waiduhu lan iku dadi kekuatane wong sumun utawi racun. Wa ghairuhu atau wa ghairihi lan liyane mengkono-mengkono contoh. Maksudnya dan lain-lain. Itu contoh-contohnya ya. Bagaimana contoh mubtada susunannya mubtada khobar atau khobar mubtada. Hakada utawi iki keterangan fis sobani. Nah iki karena di sini ada keterangan soban akhirnya buka soban. Nek ora buka soban ora ngerti. Hakada utawi iki keterangan iku fis sobani ing dalam kitab soban al ashmawi ing atase syarai al ashmuni. Hakada utawi iki keterangan iku fis sobani iku ing dalam kitab as-soban al ashmuni ing atase syarai al ashmuni. Jadi kitab Hasyiatus Soban. Kitab nahwu sing paling top, nah, paling pol. Walil maksidi lan lafat lil maksidi iku muta'alliqun, iku gumantung atau anut atau bersambung. Iku muta'alliqun gumantung apa lafat lil maksidi biwusulihi kelawan lafat wusulihi atau biwusuluhu kelawan lafat wusuluhu. Wa walan utawi al maksud wa walan utawi al maksidi lil maksidi wa walan utawi al maksidi iku bikasris sodi kelawan den waca kasrah huruf sod al maksidi wa haqiqatun la wusuluhu lil maksidi. Ya, wa huwa tawi lil maksidi iku bikasri sodi, cara bacanya dibaca kasroh huruf sodnya. Ya. Utawi lafat al maksidi iku masdaru mimi iku masdar mim. Urida kang den karepake apa lafat al maksidi minhu atau urida den karepake minhu saking lafat al maksidi iku ismul maf'uli iku isim maf'ul. Berarti isim maf'ulnya al-maqsudi, perkara yang dituju. Nah, paham ya? Itu loh. Jadi dibaca kasroh huruf sodnya itu karena di situ wujudnya menjadi masdar mim. Nah, maksudnya yang dikehendaki daripada masdar mim di sini al-maqsudi itu adalah isim maf'ul. Berarti isim maf'ulnya al-maqsudu. Wa musyahadun lan utawi lafat musyahadun iku bitanwini kelawan den waca tanwin huruf dal terakhirnya itu. Wa musyahadun lan utawi lafat musyahadun iku bitanwini kelawan den waca tanwin iku maktufun lafat musyahadah. Lafat musyahadun iku maktufun den atofake ala wusulu ing atase lafat wusulu. Wa huwa lan utawi musyahadun cara bacanya bi fathil ha'i kelawan den waca fathah huruf ha. Ya. Karena dibaca fathah huruf ha musyahadun iku masdaru iku masdari lafat syahada iku masdaru syahada iku dadi masdari lafat syahada yusyahidu musyahadatan. Nah, kan gitu. Berarti asalnya bukan musyahadun tapi musyahadatun. Tadi di awal saya baca wa musyahadah. Ya. Karena untuk syair berarti bukan wa musyahadatun tapi wa musyahadah boleh dan bisa. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli binjila. Nah, gitu ya. Ci angel ngaji bengi iki. Paham ya, Pak? Nah, gitu insyaallah. Itu syahadah. Jadi otak-atiknya ulama-ulama nahwu ketika membuat syair. Coba kalau tidak ada Imam Khalil nggak bisa, Pak.
kita mempelajari nadom atau syair yang semacam ini? Karena ada Imam Khalil, sehingga beliau mengarang kitab yang disebut dengan kitab Arud. Makanya saya kemarin di RM itu bikin lomba, waktu hari santri itu bikin lomba membuat atau mengubah syair dalam bahasa Arab. Lombanya itu, tapi jelas tahu stressingnya atau tujuannya adalah kita lihat pondok pesantren mana yang masih mempelajari ilmu Arud. Ya. So, mulai langka ilmu Arud, mulai langka ilmu waris, mulai langka. Itu mulai langka. Ilmu sing angel-angel mulai langka. Gitu loh. Makanya orang-orang yang menghindari perkara-perkara yang rumit dan langka itu orang-orang jos, orang-orang pintar. Nah, ilmu itu, langkanya ilmu itu kan berarti orang alimnya dicabut. Sampai nek seneng ilmu faraid atau ilmu waris itu cepat mati. Karena ilmu faraid itu sudah jarang sekali. Ya, jarang sekali yang menyebut ilmu faraid, ilmu falak, ilmu arud masih banyak lah ya. Tapi faraid itu sudah mulai jarang. Panjen penak dadi wong goblok kok banyak. Ya. Tapi orang goblok itu orang yang paling pintar. Karena orang goblok itu cenderung menghindari perkara-perkara yang rumit dan ruwet. Nah itu berarti orang goblok yang menghindari perkara rumit itu berarti orang pintar. Sing seneng perkara-perkara rumit kan orang pinter-pinter toh. Sing goblok-goblok, ruwet males. Nah gitu. Berarti wong goblok itu artinya berarti orang karena menghindari perkara-perkara yang disenangi orang iya, kan lebih pintar daripada orang pintar. Ngakali berarti kan lebih pintar. Nah, itu orang goblok. Gitu mah enggak. Masya Allah. Nah, wawalan utawi musyahadun bi fathil ha, cara bacaan bi fathil ha kelawan dan baca fathah huruf ha iku masdaru syahada, iku masdaru lafadz syahada. Hudzifa dan buang minhu saking lafadz musyahadun apa sing din buang apa atau huruf ta lid darurati krana darurat syair. Ya. Dibuang huruf tak marbutohnya menjadi musyahadun bukan musyahadatun. Ya. Mestinya kan kalau masdarnya syahada ya, wa musyahadun ini tarkib judulnya itu kan berasal dari lafadz masdarnya lafadz syahada. Berarti kalau di tasrif syahada yusyahidu musyahadatan, tapi tak marbutohnya dihilangkan karena apa? Hudifa minhu at-ta'u lid-darurati. Dibuang huruf taknya karena darurat syair. Padahal kalau dibaca musyahadah juga bisa. Musyahadah gitu. Jadi bukan wa musyahadatun nur dari tanafur, jadi repot. Nah, gitu. Nah, itu ilmu arud. Ya. Dulu itu kalau bikin surat ke santri putri pakai arut loh Pak RW. Itu santri putri yang nggak bisa arut seneng itu. Ya, sing ayu-ayu kan pada males-males itu belajar arut, ngangel. Ya, tapi begitu ada santri kok bikin syair pakai bahasa Arab, wah ini pasti santri putranya jago ilmu arut. Wah itu wis kemandil-mandil. Ya, kemandil-mandil. Pemane nek wis terus tiba-tiba bikin surat di situ diselipkan menurut pendapat Imam Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali misal, wah wis ini nggak tafsir Jalalain apa meneh iki malah. Hudifa minhu at-ta'u lid-darurati. Jadi taknya dibuang atau dihilangkan karena darurat syair atau darurat nadom. Wa yahtamil lan den mungkinake bisa jadi atau mungkin juga apa yakuna apa yen to ono bisighati ismil maf'ul kelawan sigot isim maf'ul. Ya, ai musyahadun berarti den sekseni gitu. Isim maf'ul musyahadun. Ya, wa yahtamil lan den mungkinake mungkin juga apa yakuna apa yen to ono iku bisighati ismil maf'ul kelawan sigot isim maf'ul ai musyahadun. Maknane den sekseni. Wa musyahadun lan den sekseni apa nurut tajalli apa padangi ati binjila kelawan padang jinglang ya, seperti bulan purnama
tanggal 13 gimana lagunya itu? Oh, apa? Bulan ini bunder ser-ser. Nah, itulah Padang Jinglang. Mulai tanggal 13, 14, 15 puasa di Demang 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan Hijriah. Ya, karena di situ mulai ya, tanggal 10, 11, 12 itu biasanya bulan itu kan seperti alisnya melati kan. 13 mulai tebal seperti alisnya Syahrini, 14 lebih tebal, 15 sempurna. Puasa, Kanjeng Nabi itu suka puasa di tanggal-tanggal itu ya, dalam setiap bulan itu namanya disebut dengan puasa ayyamul bid, hari-hari yang putih, artinya sinar rembulan itu menjelang sempurna. Nah, itu juga bagian dari riyadhah, kecuali kalau pas Lebaran Idul Adha. Ya, hari Tasyrik itu sampai kapan? Berarti Idul Adha. Berarti tanggal 10 Hijriah, 11, 12, 13. Nah, 13 bulan kan? Bulan Hijriah kan itu kan ya. Berarti tanggal kita kan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Maka kalau sampai tirakat atau riyadhah tiap bulan puasa itu berarti puasanya dimulai dari tanggal 14, 15. Nah, tanggal 13 diganti pada tanggal 16. Nah, karena kan hari Tasyrik enggak boleh kan? Nah, gitu. 11, 12, 13 itu kan enggak boleh kalau hari Tasyrik. Nah, wa tamilu ayyakuna bi sighati isim maf'uli muradan Khalid dan karepake minha saking isim maf'ul apa al masdaru masdar ala haddi ing ngatasi ala haddi ki makna muradnya ala haddi kalau makna lughahnya ala haddi ing ngatasi batasan-batasan. Tetapi maksudnya ala haddi ini adalah ing ngatasi podo karo kalimat. Titik dua di situ kan. Ya ala haddi muradan si wa tamilan den mungkin ake apa ayakun apa yen ono iku bisi wa isim maf'ul kalawan sigot isim maf'ul muradan halid den karepake minha saking isim maf'ul apa al masdaru apa masdar ala haddi ing atase padha karo kalimat titik dua apa samanya adzolumu inna musobakum rajulan ya, adzolumu inna musobakum rojulan. Adzolumu apa to? Dzolumu zalim banget. Ya. Dzulum kalau dzulum itu zalim pakai banget. Makanya kata Allah waktu itu dawuh pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad khalaqtul bashar uhibbu hubban jamma walau kanu zoluman jahula. Zolim goblok nih. Ngawur goblok itu menungso. Tapi uhibbu hubban jamma, I love them very much. Saya mencintai mereka dengan aku iso bahasa Inggris loh di Demang. Ya, sekolahku meskipun cuma 7 bulan tapi bayarnya emas, jadi bisa saya. Walau kanu zoluman jahula, itu manusia. Tapi wis digambar karo Gusti Allah sejak zaman dulu dan itu disampaikan diaturke kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtul bashar uhibbu hubban jamma walau kanu, kita semua ini dzuluman jahula. Kenapa Allah sangat mencintai mereka? Sebab khalaqtuhum min nurik. Kata Allah, saya menciptakan mereka semua dari cahayamu. Wa nuruka min nuri, dan cahayamu aku ciptakan dari cahayaku. Maka kembalikanlah semua makhluk itu wahai Muhammad kepadaku seperti saat aku titipkan spirit atau ruh mereka kepadamu. Suci kabeh. Nah gitu. Makanya akhirnya guru-guru kita, ulama-ulama salaf kita mengajarkan kepada kita bahwa kullun nas niyamun, bahwa setiap manusia itu tidur ternina bobokan. Wa idza matu intabahu, ketika Pak RW di Demang kita semua sudah mati, intabahu baru kemudian terhenyak sadar.
Makanya cita-cita orang mati itu cuma satu, apa? Kembali ke dunia untuk sujud kepada Allah. Pingin melakukan segala bentuk kebaikan. Adzolumu inna musobakum rojulan. Adzolumu apa toh zalim banget. Inna musobakum ing stune wong kang den kenani musibah. Inna musobakum ing stune wong kang den kenani musibah. Kum ing atase sira kabeh rojulan iku wong lanang suwiji. Rojulan itu tarkibnya menjadi maf'ul. Rojulan ing wong lanang suwiji. Apa toh zalim banget. Inna musobakum ing stune wong kang den kenani musibah. Kum ing atase sira kabeh, salah sijine ira kabeh rojulan ing wong lanang. Jadi musibah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu di antara kalian semua. Nah, maksudnya dari salah satu dari antara kalian semua itu rojulan itu adalah satu orang laki-laki. Tetapi dalam nazom ini, dalam contoh kalimat ini yang dijadikan contoh itu lafadznya lafadz adzolumu. Jadi makanya ini lafadz wa yahtamilu ayyakuna bi sighati ism maf'ulin muradan minha al masdaru ala haddi adzolumu. Nah, itu yang dijadikan contoh lafadz adzolumu itu. Wa alaihi lan ing atase ikilah keterangan. Wa alaihi lan berdasarkan hal ini atau berdasarkan keterangan ini ya, atau berdasarkan inilah contoh lafadz adzolumu inna musobakum rojulan fala hatfa mongko ora ana pembuangan iku mawujud fala hatfa mongko ora ana pembuangan iku mawujud. Berarti kalau tidak ada pembuangan sama sekali, lafadznya bukan musyahadun tapi musyahadatun. Ya. Jadi gitu. Jadi karena tidak ada pembuangan sama sekali, maka bentuk lafadz asalnya itu musyahadatun, tetapi di dalam nadom ini musyahadun. Ya, jadi musyahadatun mestinya bukan musyahadun. Walau kila lan lamun den ucapake wa musyahadatun bi itsbatit ta'i. Walau kila lamun den ucapake wa musyahadatun ngucapake wa musyahadatun bi itsbatit ta'i kelawan netepake huruf ta. Kalaupun toh diucapkan dengan menetapkan atau tidak membuang huruf ta, ya, fala hatfa, ya, tidak ada pembuangan sama sekali, berarti utuh masdarnya musyahadatun. Jadi masdar syahada yusyahidu musyahadatan. Ya, berarti pakai tak marbutoh. Wa alaihi lan ing atase ikilah contoh atau ing atase ikilah keterangan atau dalam hal ini fala hatfa mongko ana pembuangan iku maujud walau kira lamun den ucapake wa musyahadatu bi itsbatit ta'i kelawan netepake huruf ta. Wa qalbiha lan ganti huruf ta. Ganti huruf ta ha'an ing huruf ha. Ijro'a lil wasli majrol waqfi. Wa qalbiya lan ganteni atau lan ganti huruf ta, ganti ha'an ing huruf ha. Ijro'a kelawan ngelakokake ijro'a lil wasli kelawan ngelakokake lil wasli maring wasol majrol waqfi ing ngelakokake waqaf. Mengganti huruf ta dengan huruf ha itu karena alasan, ya, menjalankan wasol daripada susunan waqaf atau berhenti. Lastaqoma, itu kok la-nya dalam alif, ya, dibuang juga itu, mestinya nggak perlu pakai lam alif. Kalau la istaqoma gitu jadinya. Lastaqoma. Lastaqoma
nyekti dadi bener atau dadi jejeg, dadi bener. Ya. Jadi ijra waqal biahaan ijra alil wasli majral waqfi lastaqoma. Iku nyekti dadi bener. Walakin lan tetap al ibrata ibarat. Walakin al ibrah lan tetap ini kang dadi ibarat atau yang menjadi patokan salah benar dari lafadz kalimat di atas musyahadun atau musyahadatun. Walakinal ibrata lan tetap ini ibarat menjadi patokan benar dan salah dari musyahadatun atau musyahadun iku birriwayati iku kelawan riwayati Kiai Nazim. Ya, paham ya? Jadi ini adalah analisis kalimat dari sisi ilmu nahwu, tetapi di sini oleh siapa? Sayyid Abi Bakar Syato dikatakan bahwa patokan yang paling benar itu adalah patokan sesuai dengan riwayat nadom yang ditulis oleh Kiai Nazim. Jadi wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila, meskipun sesuai dengan struktur ilmu gramatikal Arab atau ilmu nahwu ini tidak sesuai. Jadi para kata hadis itu dhaif gitu. Tetapi menurut Sayyid Abu Bakar Syato di sini setelah dipreteli semuanya dan mengambil pendapat-pendapat ulama nahwu, kata beliau walakinnal ibrota birriwayati, yang menjadi patokan benar dan salah itu berarti sesuai dengan redaksi yang ditulis oleh Kiai Nazim, berarti wa musyahadun nurat tajalli binjila laisa musyahadatun. Wal marwiyu apa al marwiyu? Wal marwiyu lan utawi bacaan kang den riwayatake. Wal marwiyu lan utawi bacaan kang den riwayatake minan nazimi saking Kiai Nazim al awwalu iku kang kawitan, berarti musyahadun nurat tajalli binjila gitu. Wal marwiyu minan nazimi iku al awwalu, berarti wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Itu saking sopannya Sayyid Abi Bakar Syato itu loh. Makanya kadang guru-guru kita kalau ngaji itu ini sebenarnya nggak pas nih, tetapi saya dapat makna dari guru kita seperti ini gitu. Itu berarti saking tawaduknya itu loh. Jadi memang dianalisis begini-begini. Makanya tadi itu ada banyak kalimat wayah tamilu tadi itu. Jadi mungkin saja gitu. Mungkin saja di sini makna wayah tamilu itu kira-kira makna mungkin saja. Kayak gitu, mungkin saja. Kalau hadis berarti ausyakkun minar rawi. Keraguan seorang rawi. Mungkin saja begini, mungkin gitu. Orang kok salah ini Kiai Nazim, yang benar seperti enggak. Itu tentu mungkin Kiai Nazim punya pendapat sendiri. Salah Pak RW bikin kebijakan kayak begitu di kampung. Tidak, bukan salah. Mungkin Pak RW. Nah, gitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita menghadirkan perasaan yang positif atau husnul. Ya kan ngono. Nah, tiba-tiba langsung justifikatif. Pak RW kebijakan kayak gitu kok. Itu kan berarti justifikatif. Berarti su'ud. Mending kalau Pak RW itu enggak hard feeling. Kalau hard feeling, bisa dianggap kamu pencemaran nama baik, kena pasal pidana. Tapi karena kebijaksanaan Pak RW akluhu akbaru min ilmihi, gitu kata Imam Kofa, maka Pak RW kidemang. Bocah kemarin sore sudah berani komentarin kebijakan gua nih, itu sudah 57 tahun, sudah banyak makan garam, merasakan manis asam garam kehidupan. Akhirnya apa? Pak RW terprovokasi, ngamuk pisan, seudon juga.
Makanya caranya bagaimana cara melatihnya? Misal, saya dengan Ki Demang ini usianya jauh lebih tua saya. Cara menekan agar kita itu tidak menjadi orang yang sombong, ya, saya akan melihat Ki Demang bukan Ki Demang cah cilik, anak kecil kemarin sore, pipis saja belum lurus itu. Pengalaman 1 sendok sitron tumpah lagi. Misal itu 1 sendok sitron segini tumpah lagi, berarti sedikit sekali pengalamannya. Maka saya harus melatih diri saya begini. Ya Allah, ngelihat Ki Demang itu, Ki Demang ini masih muda. Artinya kalau Ki Demang masih muda berarti belum banyak dosa yang dilakukan. Sama Ki Demang melihat saya yang lebih tua, dasar orang tua gitu misal. Justifikatif, suudon akhirnya. Coba kalau Ki Demang itu bijak, melatih dirinya melihat, oh Pak RW sudah tua, sudah 57 tahun. Berapa Pak RW? 38. Misal gitu, 57 tahun. Udah tua keladi gitu ya, misal gitu. Enggak begitu, tapi melihat oh Pak RW sudah tua. Ternyata sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak RW. Sudah berapa lama beliau itu ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, agar apa? Agar diri kita tidak terjebak kepada persoalan lu muda, gua ini lebih tua. Lu pengalamannya 1 sendok sitron, gua ini pengalamannya sudah 1 septic tank misalnya gitu. Kayak banget kan misal gitu. Jadi gitu. Itu cara melatih agar kita tidak merasa diri bahwa kita memiliki pengalaman yang lebih. Yang muda juga begitu. Jangan merasa progresif dong. Jangan merasa namanya semangat muda, darahnya masih mendidih. Bukan begitu. Tetapi dilihat bahwa oh Pak RW sudah sepuh. Sudah 57 tahun. Berarti selama 57 tahun Pak RW itu sudah ta'abbudi kepada Allah. Sudah berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh Pak RW. Kira-kira begitu. Dan sebaliknya Pak RW lagi Demang, bocah cilik, masih bersih, belum banyak dosa yang dilakukan. Nah gitu. Itu cara melatihnya. Ini enggak ngaji Kifayatul Adqiya enggak sampai sana ini ya. Itu pasti kita. Kalau fikih kan enggak. Fikih itu pasti diambil gampang. Anak kecil belum kena beban taklif, enteng kan langsung plek selesai. Yang sepuh misal Pak RW sudah 87 tahun, sholat itu tinggal pakai isyarat misal. Oh ya wajar. Tetap butuh sholat Pak RW. Ya, meskipun pakai isyarat. Aku sudah nggak punya kewajiban sholat, berarti kamu harus sadar bahwa Pak RW ini sudah saja untuk disolat. Kan gitu deh, kayak nenek saya kemarin kan begitu dibangunkan sama ibu saya, jawabannya aku wis ora duwe kewajiban sholat. Nah berarti ibuku langsung begini, ibu saya, oh berarti wis wayahe disolati. Ya kan gitu ya. Itu kalau fikih. Karena kalau tasawuf berarti harus kita latih diri kita. Oh yang sepuh berarti sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sudah banyak ganjaran-ganjaran yang didapatkan, sudah banyak sujud kepada Allah. Yang masih kecil, oh berarti dosanya baru sedikit, tidak banyak seperti kesalahan atau dosa yang saya perbuat. Jadi aman, Pak RW dan masyarakatnya baik yang kecil maupun yang sudah lansia tetap akur dan aman. Nah itu baru tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun bi'aidi Pak RW. Gitu. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Angel. Saya tadi itu soalnya. Jadi ingat kenapa begitu? Karena melihat kilanya Mbak Idris putra Mbak Hamid Pasuruan ketika ngaji nadom kitab Sulam Taufik yang dikarang atau digubah oleh Mbak Hamid Pasuruan. Itu ada kil yang seperti itu. Wah lumayan, boleh juga nih kata saya buat mutolaah. Akhirnya tak sampaikan di sini. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah itu surahnya Mbak Idris. Surahnya Mbak Idris ketika ngaji nadomnya kitab Sulam Taufik. Jadi Mbah Hamid itu pernah mengarang kitab nadomnya Sulam Taufik. Ya Allah, wes. Jadi yang benar menurut Said Abi Bakar Syato ini dikembalikan kepada redaksi sesuai dengan riwayat Kiai Nadim. Berarti wa musyahadun. Ini ngaji gramatikal Arab kok tekan gunung barang. Wa binjila.
Wa nuro lan utawi lafat nuro wa nurot tajalli binjila. Wa nuro bin nasbi kelawan den waca nasab iku maf'ul masdari iku dadi maf'ule masdar wa huwa lan utawi nuro iku mudhofun iku mudhof. Wa tajilan utawi lafat tajal iku mudhofun ilaihi iku dadi mudhof ilaih. Wa hiya lan utawi susunan idhofah nurut tajalli iku lil bayani krana iku lil bayani krana idhofah lil bayan. Wahya lan utawi idhofah nurut tajalli iku lil bayani iku idhofah lil bayan, artinya idhofah yang nampak dengan terang. Nurut tajalli jadi maksudnya nurut tajalli yang nampak dengan terang. Loh ini loh, susunan kalimat bisa menjadi sebuah makna murad daripada satu kalimat. Nurut tajalli ini susunan idhofah tetapi maknanya adalah idhofah lil bayan. Orang keren piye ulama-ulama kita. Jadi kalau tiba-tiba sampai mendengar di radio bahwa dulu yang pernah menemukan kenapa pipet sedotan itu ya yang semula lurus kemudian bisa dibengkokkan itu kan ditemukan pada tahun 1938. Ya, karena Pak RW pada saat di restoran bersama anaknya yang kecil belum bisa minum di atas gelas, kemudian dia mau ngambil sedotan itu, ditekuk begini, diisep, ternyata airnya tidak masuk. Akhirnya muncul sebuah teori. Ya, nah teori itu kemudian dipatenkan, jadilah pipet atau sedotan semacam seperti sekarang ini yang bisa ditekuk kayak gini nih. Itu termasuk hak kekayaan intelektual. Nah, tapi yang kayak begini ini tidak masuk haki. Ya. Ini kan ilmu yang luar biasa, daripada sekedar pipet bisa ditekuk gitu loh. Ya. Daripada sekedar pipet yang bisa ditekuk. Ini ilmu yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar pipet atau sedotan ditekuk. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan idhofah lil bayan. Maknanya adalah nampak dengan jelas atau terang. Jadi nurut tajalli binjila. Wahyalan utawi idhofah nurut tajalli iku lil bayani iku krana idhofah lil bayan ala tafsiril Ghazali ing atase tafsiri Imam Al-Ghazali as-sabiqi kang wis dhisik. Nah, ini menurut tafsirnya Imam Al-Ghazali. Jadi disebut dengan idhofah lil bayan. Wa binjila lan lafat binjila al ba'u tawi huruf ba iku lit taswiri iku kedua faedah nggambarake. Ya, binjila lafat ba di situ ya, itu faedahnya adalah faedah yang memberikan sebuah gambaran bahwa nurut tajalli menyaksikan padangi hati ya, menyaksikan sinar yang membuat hatimu terang benderang karena makrifat billah, mengetahui sifat-sifat Allah. Binjila, kamu mengetahui itu secara gamblang, secara jelas. Makanya baknya di sini lil faedahnya adalah lit taswiri. Wa binjila lan lafat binjila al ba'u tapi huruf ba iku lit taswiri iku ba kang duweni faedah nggambarake atau lit taswiri iku nggambarake taswir ya, memberikan sebuah gambaran. Jadi muncul kelawan terang. Binjila itu ya. Binjila maknanya muncul, binjila kelawan terang. Cahaya itu muncul dengan begitu jelas. Nah, gitu. Jadi binjila muncul kelawan terang. Alba litaswir. Yes, diiling-iling. Alba utawi ba yang nempel pada lafaz binjila iku litaswiri krana faedah nggambarake muta'alliqatun kang gumantung atau berhubungan bi mahdhufin kelafan lafaz kang den buang. Utawi tarkibe binjila iku halun tarkibe dadi hal min musyahada saking lafaz musyahada oleh nyekseake ay hala kaunil musyahadati tegese ing dalem tingkah anani penyaksian iku musawwaratan iku den gambarake bil injila kelawan terang ay tegese al inkisyafu tegese al inkisyafu apa istilahnya inkisyaf penyingkapan ya terbuka terurai semuanya ay al inkisyafu tami tegese penyingkapan kang sampurno.
Jadi hala kaunil musyahadati musawwaratan bil injila. Ya, yang disebut dengan binjila itu tarkibnya di sini menjadi hal min musyahadah, saking lafadz musyahadah. Jadi keadaan yang menjelaskan lafadz musyahadah, menyaksikan hanya separuh, menyaksikan secara keseluruhan, menyaksikan secara jelas, terang dan benderang. Makanya ay hala kaunil al musyahadati musawwaratan bil injila ay al inkishafut tam, tegese penyingkapan kang sampurno. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadim man rama durran lis-safinati yarkabu wa yahusu bahron thumma durran hasola wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal ilm wal ridha wa zinatul 'arsh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد